Halo sahabat semua, kali ini kita akan membahas tentang materi permasalahan ekonomi. Berbicara masalah ekonomi tidak terlepas dari kebutuhan manusia. Karena kebutuhan manusia adalah sesuatu yang perlu dipenuhi agar manusia dapat hidup layak. Inti masalah ekonomi klasik adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas yang terbatas. Kita sebagai manusia tidak lepas dari kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup dipenuhi guna menjaga kelangsungan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus bekerja guna memperoleh penghasilan. Hal ini semua dilakukan dalam rangka memenuhi semua kebutuhan. Jadi kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan. Jika seseorang dapat mencukupi semua kebutuhannya, maka orang tersebut telah mencapai kemakmuran. Kemakmuran merupakan keseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Permasalahan ekonomi merupakan masalah-masalah yang selalu dihadapi oleh semua bentuk perekonomian. Apapun bentuk sistem yang dijalankannya, apakah ini sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, maupun sistem ekonomi campuran. Permasalahan ekonomi sendiri berkisar pada kelangkaan, di mana dalam kelanjutannya berkaitan erat dengan pilihan, biaya peluang, skala prioritas, dan pengelolaan keuangan. Secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik. Aliran yang dipelopori oleh Adam Smith ini menekankan adanya invisible hand dalam mengatur pembagian sumber daya, dan oleh karenanya peran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan mengganggu proses konsep invisible hand. Kemudian konsep invisible hand direpresentasikan sebagai mekanisme pasar melalui harga sebagai instrumen utamanya. Konsep ini dikenal sebagai sistem pasar bebas. Teori ekonomi klasik ini menyatakan bahwa sesuai dengan pemikiran Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill, yang lebih menonjol pada menampakkan diri pada pemikiran ekonomi. Teori ekonomi klasik dapat menunjukkan dan melihat betapa pentingnya masalah ekonomi yang berperan sebagai kesatuan dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi demi kemakmuran masyarakat. Maka hal ini akan sangat perlu untuk mengedepankan mengenai kekuatan pasar sehingga turut menolak adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Masalah ekonomi klasik merupakan masalah ekonomi yang dapat digambarkan dari pandangan yang sederhana. Pada hakikatnya bahwa pemikiran ini berguna pada satu hal saja, yaitu yang berkaitan mewujudkan kemakmuran atau kesejahteraan. Dengan menyelesaikan masalah ini merupakan cara untuk melakukan yang dianggap sangat perlu dalam mencapai kesejahteraan. Yang dikatakan kesejahteraan atau kemakmuran di sini adalah situasi dan keadaan di mana semua barang atau jasa yang diperlukan oleh manusia telah ada disiapkan. Ada tiga aspek pada masalah ekonomi klasik. Yang pertama adalah produksi. Pada permasalahan ini merupakan permasalahan yang dianggap yaitu sebagai cara untuk memproduksi barang dan jasa yang akan dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah distribusi.
Masalah distribusi ini memiliki posisi dengan bagaimana benda-benda pemuas kebutuhan itu dapat sampai dengan pihak konsumen yang membutuhkan. Dengan demikian, telah diketahui bahwa jika barang dan jasa yang tak dapat sampai ke pihak konsumen secara tepat, maka nilai gunanya itu tidak ada, dan juga pemuas kebutuhan pun tidak dapat diperoleh. Yang ketiga yaitu aspek konsumsi. Masalah konsumsi ini mengandung masalah-masalah yang membahas tentang apa yang menjadi alat pemuas kebutuhan masyarakat itu. Diproduksi sebagai alat yang memang dapat digunakan oleh pihak konsumen. Dengan demikian, barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat pun harus merupakan barang dan jasa yang tepat. Maksudnya di sini adalah barang dan jasa yang memang sebenarnya dibutuhkan dan mampu dibeli oleh pihak konsumen. Masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern ini mencakup pada pilihan dan kelangkaan. Yang dimaksud dengan kelangkaan merupakan penyebab yang dilakukan oleh suatu pilihan ataupun sebaliknya, sehingga hadir 4 pertanyaan yang mendasar, yaitu mengenai what, how, who, dan for whom. Meskipun setiap masyarakat mengalami dan menghadapi sebuah pertanyaan yang sama, tetapi cara mengatasinya itu berbeda. Perbedaan inilah yang akan menghadirkan beberapa sistem ekonomi. Maka dengan ini dapat didefinisikan menjadi 4 masalah fundamental dalam perekonomian yang telah dialami oleh setiap masyarakat, yaitu yang pertama, what atau apa. Barang dan jasa yang akan diproduksi itu harus ditentukan dalam jumlah berapa. Dengan demikian, dari sekian banyak barang dan jasa yang harus ada pilihannya, bahwa yang manakah harus dipilih untuk diproduksi. Dengan munculnya sebuah keputusan produksi, maka tidak ada lagi hanya berperan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, akan tetapi juga sebagai penghasil laba umum atau keuntungan yang mencapai titik keoptimalan. Yang kedua, how, bagaimana. Dengan adanya kata ini, maka hadir beberapa pertanyaan yang berada di lingkungan ekonomi, yaitu bagaimana cara yang akan dilakukan oleh proses produksi. Apakah ini memunculkan keuntungan yang begitu besar, atau apakah jika terdapat barang modal yang berupa bangunan akan dijadikan sebagai kantor ataupun gudang atau pabrik. Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan ini senantiasa harus dituntaskan dan dijelaskan dengan bijak, bahwa ketika melakukan kesalahan dalam produksi, maka akan berdampak pada kerugian. Tak ketinggalan juga mengenai kelebihan ataupun kekurangan produksi pun dapat mengakibatkan kerugian. Hal inilah yang disebabkan karena aktivitas produksi membutuhkan biaya atau anggaran. Yang ketiga, siapa? Siapa ini adalah pelaku produksi. Maka ketika itu ada banyak pihak yang dapat melakukan produksi, misalnya pemerintah, swasta atau pengusaha atau koperasi. Inilah merupakan salah satu bentuk modernisasi, yaitu spesialisasi. Yang dimaksud dengan spesialisasi ini yaitu berarti setiap pihak memiliki
suatu kemampuan dan keahlian ataupun keterampilan yang khusus. Maka melalui berbagai pertimbangan yang berkaitan pada pelaku produksi ini merupakan hal yang sangat penting dan turut peka di lingkungan masyarakat, karena setiap pihak memiliki kelebihan atau nilai tambah dalam memproduksi yang lebih baik. Berikutnya adalah for whom. Untuk siapa? Yang dimaksud dengan untuk siapa, bahwa yang berkenaan pada barang yang diproduksi itu apakah segmen pasar atau pihak masyarakat umum. Itulah penjelasannya. Jadi, apakah yang menjadi segmen pasar itu masyarakat umum atau segmen pasar secara luas. Demikianlah hal-hal yang berhubungan yang menjadi masalah ekonomi modern sekarang ini.